Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, alhamdulillah. ini kita akan mendiskusikan satu doa di dalam Al-Quran yang bisa bilang ini doa. Jadi ringkasnya Yusuf mengatakan waj'alni khazainal ardi. Jadikan aku bendahara atau jadikan aku, kalau konteks kita di Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan. Betul. Dari perkataan Yusuf yang kemudian diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi bahwa ini waja'alni khazainal ardi. Ini kan memberikan sebuah pemahaman kepada kita, sebenarnya orang soleh itu berhak satu minta jabatan, atau kalau konteks kita hari ini ikut dalam kontestasi ya. Iya, betul. Di ruang publik atau ruang kenegaraan atau ruang politik. Yang kedua, ternyata pemerintahan atau ruang politik itu tidak murni seperti gambaran orang-orang bahwa yang di ruang politik itu mesti tanda kutip politikus dan nggak ada bau-bau agama. Buktinya Yusuf melalui ayat ini minta agar dia diangkat sebagai bendahara atau diangkat dalam konteks kita Menteri Keuangan. Nah, menurut Buya nih, sebenarnya sebagai seorang Buya atau sebagai seorang ulama, pertama wajar nggak kalau kemudian menjadi seorang pejabat publik, atau justru di mata Buya jadi wajib, atau bagaimana Buya? Baik, terima kasih Ustaz Ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Terkait yang Ustaz Reza sampaikan, itu doa daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meminta, jadikanlah aku ini jadi bendaharawan negeri Mesir, karena aku ini adalah orang yang kuat dan terpercaya ya. Jadi hasil diskusi kita, hasil kajian kita terhadap jabatan itu memang untuk orang-orang yang amanah, orang yang baik, orang yang istilahnya yang profesional, apalagi dia dari kalangan umat Islam yang baik, yang jujur, yang siddiq, yang fatanah. Itu memang bahkan diharuskan dia meminta jabatan itu. Karena ini Al-Quran yang mengatakan, jadikanlah aku ini bendaharawan negeri Mesir, karena aku ini adalah orang yang ahli dan yang terpercaya. Jadi yang minta jabatan yang tidak dibolehkan itu, hasil kajian kita adalah kepada mereka yang berpotensi untuk menjadi orang yang tidak amanah, orang yang tidak profesional, orang yang tidak baik. Itu memang tidak boleh minta jabatan. Tetapi untuk mereka yang dia yakin dirinya itu akan bisa memegang amanah sesuai dengan, seperti kan ada itu dalam Istimewa Ulama Padang Panjang itu, persyaratan orang-orang yang memegang jabatan publik itu, pemimpin dan lain-lain itu ada 7 persyaratannya. Yaitu adalah siddiq, tablik, beriman, bertakwa, siddiq, tablik, amanah, fatanah. Dan yang ketujuhnya adalah memperjuangkan kepentingan umat Islam. Itu diputuskan 2009 di Padang Panjang, dihadiri mungkin sekitar 700 ulama dan tokoh-tokoh daripada ormas Islam. Jadi untuk orang-orang yang baik itu memang mereka tidak boleh hanya tertipu dengan sekarang ini, karena ada skenario bahwa seolah-olah jabatan politik itu adalah tempatnya kotor, itu diisi orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang buruk, penjahat segala macam. Nah, kalau itu yang kita umat Islam juga terpengaruh, maka sangat berbahaya. Akan suatu saat negeri ini akan dipimpin sama orang-orang para penjahat, orang-orang yang koruptor, dan orang yang bermasalah. Jadi makanya menurut saya, menurut kita, sudah saatnya negeri ini meneladani bagaimana Rasulullah memimpin. Kita melihat Rasulullah 13 tahun di Mekah, ya kan, dengan segala pahit getirnya dia memimpin umat di sana. Itu masih dalam bentuk pribadi. Begitu hijrah ke Madinah, itu kan seluruh ahli mengatakan bahwa Rasul itu adalah mendirikan sebuah negara. Dari negara Madinah itu dipimpin umat
dan apa namanya dengan syariat Islam, dengan seluruh kriteria kepemimpinan Muslim itu dia praktekkan di sana, maka tidak lama negara Islam itu Jazirah Arab itu menjadi Islami, dia menjadi negeri yang sangat apa nama dicita-citakan orang ya kan. Bahkan Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin sudah sampai ke Indonesia, ke Samudra Pasai dan lain-lain. Itu menurut Buya Hamka juga. Jadi menurut saya, menurut kita memang sudah saatnya kepemimpinan ulama, kepemimpinan orang-orang yang saleh menjadi hal yang utama di negeri ini kita perjuangkan. Sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang lebih baik. Jadi kalau negeri kita ini dipimpin sama orang-orang yang pro korupsi, orang-orang yang menindas, orang-orang yang apa namanya yang tidak berpihak kepada umat yang terbesar. Kalau di sini kan umat Islamnya hampir 90%. Kalau pemimpin berpihak kepada umat Islam, artinya dia telah berpihak kepada seluruh rakyat. Karena umat Islam 90%, sementara digabung-gabungkan menjadi 100%. Jadi itu mungkin Ustadz Reza. Ya, jadi kesimpulannya memang sudah saatnya ya orang-orang baik, orang-orang yang amanah dan memiliki kemampuan tentunya Bu ya. Ya betul. Kita mengambil peran di ruang-ruang publik. Ya. Bahkan kalau kita bahasakan tadi dunia perpolitikan yang selalu dikesankan bahwa itu adalah kotor, najis, bla 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 bla. Tapi itu tidak akan bisa berubah kalau semua kaum muslimin memandangnya seperti itu dan betul. tidak akan berubah. Betul. Oke. Nah, terima kasih Bu ya. Kalau kita lanjutkan dalam sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.